kan. Suka kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan live selling playbook ya, teman-teman. Jadi ketika apa namanya tuh lagi live, jangan lupa ketika teman-teman bawain Perspirex itu ada stage-stage-nya. Oh, gak apa-apa Kak Gadis. Nanti kalau misalkan yang apa namanya tuh yang Jordan nanti bakal saya kasih juga ya Kak Gadis. Maaf ya. Aman Kak. Nah, openingnya. Jadi kita misalkan bahas tentang Perspirex ya. Hari ini kita bahas produk yang sering merasa kurang percaya diri karena keringat atau bau badan, mending stay dulu lah di sini ya. Gitu. Yangnya apa namanya tuh yang niche-nya ibu dan anak juga stay dulu ya di sini ya biar biar makin seru ya. Nah, kenapa kita harus bikin seperti itu, teman-teman? Kayak misalkan ada nyebut merasa kurang percaya diri karena keringat atau bau badan, tetap stay gitu. Nah, ini tuh adalah framing audiens yang tepat supaya butuh apa ya, yang butuh langsung engage. Di sisi lain, kayak di TikTok, teman-teman, ketika ada orang yang apa namanya itu ketika kita di live itu nyebutin orang-orang yang seperti ini, kayak misalkan kurang percaya diri karena keringat atau bau badan, itu tuh bakal dicariin audiensnya selama kita live streamingnya jalan. Karena apa? Selama live kita berjalan itu, TikTok tuh bakal ngerekam atau misalkan ngebaca apa yang kita omongin, apa yang kita tunjukin. Kayak misalkan kita ngepin produknya Perspirex atau misalkan majang ini ya Perspirex ke dan nantinya si informasi tersebut itu tuh dijadikan bahan untuk acuan si live streaming kita itu bakal disebarin ke siapa. Nantinya gini, ketika kita ngomong tadi yang kurang percaya diri karena keringat atau bau badan, nanti itu TikTok bakal nyariin audiens-audiens yang punya riwayat atau yang punya eh, ketertarikan terhadap produk-produk yang berkaitan dengan apa yang dia alami. Misalkan dia itu mungkin orangnya sempat nyari-nyari tentang Perspirex atau misalkan sering apa ya nyari tentang deodoran. Nah, nantinya live streaming kita itu bakal direkomendasiin ke orang tersebut gitu. Terus problem framing gitu. Banyak dari kita nih yang sudah pakai deodoran tapi tetap ngerasa ketiak basah saat aktivitas padat. Kenapanya gitu? Karena deodoran itu beda sama antiperspiran gitu. Kasih edukasi dulu, jangan langsung jualan. Karena apa? Perspirex itu harganya mahal. 250.000 atau misalkan ya sekitaran 200.000 ke atas. Kalau dengan diskon. Orang mau mengeluarkan uang segitu untuk benda sekecil ini pasti bakal mikir-mikir. Jadinya ketika kita mau jualan produk yang harganya mahal, yang premium, itu tuh gak bisa langsung, ayo beli Kak, check out sekarang juga. Gak bisa seperti itu. Harus diedukasi dulu, kemudian dikasih introduksi, atau misalkan dikasih tahu produknya seperti apa. Jelasin, Perspirex ini adalah antiperspiran. Jadi pendekatannya itu berbeda dengan deodoran. Dia fungsinya adalah mengontrol produksi keringat, bukan hanya nutupin bau. Karena apa? Kalau misalkan kita pakai deodoran, itu masalahnya yang diberesin adalah baunya. Customer ke nanya-nanya tiba-tiba langsung CO. Ya alhamdulillah apa ya? Ya kalau dapat yang kayak gitu mah ya, dapat customer yang seperti itu ya alhamdulillah banget ya teman-teman karena itu teh adalah customer idaman para afiliator atau para penjual teman-teman. Tapi kan nggak semua orang seperti itu juga kan. Banyak juga yang mungkin kayak harus nanya-nanya dulu, yang komplain-komplain dulu gitu kan dan lain sebagainya. Terus kasih tahu varian guide-nya seperti apa. Kayak misalnya varian ini untuk yang sensitif, yang comfort aja Kak gitu. Emang kalau misalkan buat di bawah panas-panasan itu aman Kak gitu, nggak bakalan iritasi. Ini tergantung cara penggunaan juga. Kalau misalkan kakak pilih yang comfort sih sebenarnya kalau misalkan untuk kegiatan di luar panas-panasan itu nggak terlalu cocok karena apa? Kekuatannya itu dia lebih rendah. Jadi dia apa ya mementingkan nyamannya gitu. Kalau misalkan untuk yang kegiatannya lebih ekstrim atau misalkan kegiatan lebih banyak,
bisa pilih yang original atau yang strong atau yang matte misalkan. Oke. Terus pasti juga ada yang nanyakan, aduh perih kak pakai Perspirex susah tidur gitu. Apalagi kalau misalkan saya habis cukur. Nah ini kak, kalau misalkan takut perih atau misalkan merasa perih itu tuh cara pakainya kurang tepat. Pastikan kulit itu sudah bersih, kering dan apa ya, tidak rusak. Dan dia itu ketika mau pakai jangan pas lagi mau kegiatan, tapi sebelum tidur. Ikuti petunjuk di kemasan ya. Sekarang tuh di petunjuknya udah pakai bahasa Indonesia loh, misalkan seperti itu. Jauh keberatan dengan disclaimer, jadi bukan klaim balik. Jadi jangan kayak, wah masa sih kak aku aman banget gitu. Nggak kayak gitu. Tapi dikasih tahu juga cara yang benar seperti apa. Atau misalkan, kakak waktu perih itu kakak habis cukur ya gitu kan. Nah kan habis cukur tuh saya baca juga tadi habis cukur. Kalau habis cukur itu pasti ada bekas atau luka-luka luka-luka halus bekas si pisaunya Kak, sehingga si perspirek ini bakal nyerap ke situ. Jadinya tuh kerasanya bakal lebih perih karena dia itu ada kandungan silvernya, teman-teman. Kok silver? Aluminium chloride-nya yang memang itu tuh kalau kena luka itu bakal agak perih. Terus over push. Jadi kalau misalkan ketika kita mau closing atau misalkan kita mau CTA, harus dijelaskan dulu sesuai gak dengan kebutuhannya atau misalkan kasih tahu coba cek keranjang juga gitu bisa dilihat si diskonnya seperti apa diskonnya dapat nggak kemudian udah cocok nggak nih sama kebutuhannya kalau misalkan yang mau hari-hari udah original aja tapi kalau misalkan baru nyoba atau kulitnya sensitif ininya yang comfort ya di etalase satu jangan langsung ayo check out ditunggu check outnya jangan langsung di kayak gitu tapi disesuaikan dulu supaya dia itu benar-benar diarahkan karena banyak juga ketika orang tadi mau check out dengan harga 250.000 pasti mikir karena bendanya sekecil ini apakah worth it atau enggak nah supaya dia bisa diarahkan ke check out tadi dikasih tahu sesuai gak ya dengan problemnya dia nah terus ini yang jadi banyak komplain gitu ya atau misalkan objection yang dihadapi oleh teman-teman affiliate selama membawakan Perspirex gitu mahal banget untuk deodoran biasa gitu. Nah, ketika kita dikasih komplain seperti itu, jangan langsung ditolak, tapi di acknowledge atau di apa ya namanya tuh, diterima dulu komplainnya. Betul, Kak, ini harganya lebih premium. Tapi Perspirex itu bukan deodoran yang bikin wangi, tapi ini tuh adalah antiperspiran, Kak. Yang memang dia itu bisa membantu mengatasi masalah tentang keringat yang berlebihan. Dia itu membantu mengontrol keringat yang memang salah satu sumber utama dari bau badan. Karena apa? Bau badan itu penyebabnya apa coba? Karena kita keringetan, kemudian area kulit kita lembab, area baju kita lembab, bakteri banyak berkembang. Nah, kalau pakai deodoran masih bisa basah gak? Basah. Tapi kalau misalkan keringatnya udah dikontrol, berarti produksi keringatnya itu juga jauh lebih sedikit. Jadi gak hanya bau nih Kak, pendekatannya pun juga beda. Sudah langsung ke sumber masalahnya. Panjang banget ya ngomongnya. Terus takut perih atau iritasi di kulit. Nah, yes betul Kak, kalau misalkan Kakak itu habis shaving, itu bisa banget perih, Kak. Karena apa? Perspirex ini memang digunakan ketika kulit kita sudah bersih dan kering sebelum kita pakai. Jadi jangan sampai kakak itu pakai pas lagi habis cukur atau kulitnya ada iritasi, ada luka. Pastikan harus ikuti petunjuk di kemasan ya kak. Kalau misalkan pertama kali pengen coba, pilih nih yang comfort. Nah langsung di closingnya seperti itu. Terus, apakah bisa menghilangkan keringat secara permanen atau misalnya tetap aja masih ada keringatnya keluar gitu? Gak bisa Kak, karena kalau
kita permanen, wah keren banget ya berarti ini produk gitu. Tapi Perspirex mah enggak ya, atau misalnya Perspirex itu enggak ya. Tapi di sini Perspirex membantu mengontrol keringat saat digunakan secara rutin sesuai petunjuknya ya, dan hasilnya tentu saja bakal berbeda tergantung kondisi kulit sama kegiatan juga atau kebiasaan pakainya juga gitu. Terus bedanya sama deodoran apa sih gitu? Nah, di sini kita harus tahu nih bedanya sama deodoran itu apa. Deodoran itu biasanya fokus ke bau badan, teman-teman. Makanya ada deo. Deo kan bahasa apanya gitu ya, bahasa apa tentang bau gitu. Biasanya kalau deodoran itu mengandung pewangi Kak gitu. Kalau antiperspiran itu fokusnya ke sumber baunya itu, yakni keringat. Di mana perspiran itu bekerjanya itu mengurangi produksi keringat atau membantu mengurangi produksi keringat. Jadi memang beda Kak antara deodoran sama perspiran, antiperspiran. Terus berapa lama baru kerasa hasilnya gitu. Ini tergantung kondisi masing-masing ya Kak, karena cara pakai bisa jadi orang beda-beda. Ada yang satu kali ada yang dua kali swipe gitu, ada yang sampai 5 kali. Tapi sebenarnya ikutin cara pakainya aja. Nah, untuk hasil untuk hasil optimal dicoba aja dulu secara rutin dan pastikan cara pakainya udah benar dulu sesuai dengan di kemasan. Kalau saya pribadi sih seminggu udah mulai kerasa ya gitu. Kayak misalkan biasanya saya keringatannya banyak banget, ketek saya basah terus setiap hari. Ini tuh enggak. Atau misalkan ini tuh saya berkurang banget bentuk si keringatnya. Terus, apakah aman digunakan setiap hari? Balik lagi ya Kak, kalau misalkan untuk cara penggunaan, gunakan sesuai di petunjuknya. Di sini petunjuknya adalah bentar. Petunjuknya adalah satu kali roll ke atas, satu roll ke bawah, kemudian gunakan secara teratur setiap hari dulu dalam 1 minggu pertama gitu. Tapi kalau udah 1 minggu bisa disela di 3 sampai 5 hari pemakaian. Tergantung kebutuhan aja gitu. Izin minum. Nah ini kalau misalkan berkaitan sama pelanggaran baik ini di konten atau di live streaming ya teman-teman. Cara klaim tentang produknya, tentang Perspirex teman-teman. Pertama, yang jangan dilakukan ini adalah kasih klaim tentang keringat hilang permanen atau 100% anti keringat atau 100% menghilangkan bau gitu kan. Tapi yang lebih aman adalah membantu mengontrol keringat, membantu mengontrol produksi keringat. Terus kayak misalkan ada juga yang influencer ya teman-teman, kan kasusnya baru-baru banget ya. Ada yang kayak minum vitamin satu rawu begini ya, langsung kok gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak bagus gitu secara efeknya sendiri. Kalau misalkan minum obat berlebihan aja gitu, atau misalkan minum suplemen berlebihan aja, itu bisa mengurangi efektivitas dari si penyerapan nutrisinya. Jadi jangan sampai kita ngasih saran atau saran pemakaian melebihi petunjuk kemasan. Kasih tahu atau edukasi cara pakai yang benar sesuai dengan petunjuknya. Terus juga Perspire kan dia banyak variannya, jangan sampai kita ngasih klaim juga pasti cocok untuk semua orang. Kan suka ada juga ya, terutama untuk produk-produk yang apa namanya itu kayak suplemen atau misalkan berkaitan dengan kesehatan. Pasti kan ada yang suka nanya cocok gak ya buat yang begini, yang begitu gitu. Kita sebagai afiliator yang baik jangan kasih klaim pasti cocok untuk semua orang. Kasih disclaimer, ini hasil bisa berbeda, kemudian kebutuhan orang beda-beda nih. Makanya Perspirek dia ngasih varian yang banyak teman-teman. Ada yang comfort, original, strong, man, kayak gitu. Terus jangan buat klaim medis atau kesehatan tanpa dasar ilmiah, meskipun kita merasakannya, teman-teman. Banyak juga kan yang seperti itu. Di saya sih alhamdulillah langsung sembuh ya gitu misalkan.
keringat saya langsung permanen hilang gitu. Ternyata yang terjadi adalah kelainan dari kelenjar keringat kita misalkan. Atau kita bikin klaim seperti itu. Kan bahaya juga buat orang-orang yang mungkin nggak paham atau misalkan orang-orang yang baru nemu konten kita sehingga terjadi klaim medis yang nggak sesuai yang memang belum ada penelitiannya dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan kepada si konsumen tersebut. Nah, jadinya ketika kita bawain konten atau bikin konten atau bikin live membawakan Perspirek, fokusnya kepada nilai-nilai ini. Kayak misalkan kepercayaan diri, confidence, kenyamanan, dan juga berkaitan dengan aktivitas. Makanya banyak di luaran sana juga yang bikin konten-konten Perspirek, kayak misalnya di contoh-contoh yang tadi, fokusnya tuh ke arah kenyamanan, kemudian juga kepercayaan diri sama aktivitasnya. Terus, ketika kita membandingkan teman-teman, banyak kan di luaran sana itu yang kayak membandingkan eh merek Deo, right, gitu. Harganya murah banget dan juga gacor banget. Perspirek ini juga gacor tapi harganya mahal gitu. Atau misalkan dibanding-bandingin kan gitu kan. Ada yang seperti itu kan. Nah itu nggak bagus teman-teman, dan dari TikTok ataupun dari Shopee sendiri itu nggak menyarankan perbandingan yang seperti itu. Tapi jelaskan secara fungsinya aja atau secara poin pentingnya aja, nilainya aja. Kayak misalkan yang satu deodoran, yang satu antiperspiran, perbedaannya apa? Tadi kan ada penjelasannya. Ini fokus kepada menghilangkan bau, ini fokus terhadap mengontrol keringat. Jadi secara fungsi sebenarnya beda. Jadinya kalian butuhnya yang mana dulu nih? Kalau misalkan kalian pengen mengontrol keringat, kemudian pengen confidence setiap hari, nah mending pakai Perspirek aja gitu. Terus jangan pakai before after yang menjanjikan hasil spesifik. Nah banyak juga di luar sana tuh yang kayak misalkan bawain Perspirek atau misalkan produk-produk perawatan diri yang lain, dia itu suka bilang kayak sebelumnya sih gue keringetnya banjir banget gitu. Kemudian kalau sekarang tuh gak pakai udah pakai kering banget sekarang gitu. Padahal dengan kegiatan yang sama, taunya tuh dia bikin kontennya tuh enggak pakai perbandingan atau misalkan hasil uji yang benar gitu. Kayak misalkan dia keteknya sebelumnya di video itu basah banget karena dia dikasih air lah atau gimana, terus pura-pura lari dan segala macam. Nah kan sekarang orang-orang udah pinter juga ya, kayak misalkan gini aja teman-teman, yang sekarang tren banget itu di orang-orang yang lari. Oh lari, saya lari 10 kilometer atau misalkan 80 kilometer. Mana Strava-nya? Pasti orang-orang nyari yang seperti itu. Tentu saja untuk produk-produk seperti ini pun ketika kita ngomongin before after, orang pun bakal langsung mikir apakah iya benar gitu. Sekarang aja Perspirek yang official itu masih suka ditanyain, beneran gak ya ini Perspirek atau bukan yang KW gitu. Padahal official store gitu. Jadinya ketika kita pas mau bikin konten video before after, ditunjukkan secara natural, atau misalnya ketika teman-teman pengen merekomendasikan, langsung aja fokus ke rekomendasi varian sesuai kebutuhan dengan audiensnya. Nah ini content creator system, formula video pendek yang mengubah scroll menjadi klik dan order teman-teman. Nah ini contoh hooknya, elemen wajibnya teman-teman, dari kayak misalkan hook, ada problemnya atau desire atau yang diinginkan kebutuhannya. Terus ada produk relevance, ada demo, proof, offer sama bundle gitu. Karena gini, Perspirek mungkin sekarang belum ada bundlingnya teman-teman, karena tadi fokusnya adalah menyesuaikan kebutuhannya dulu gitu, belum dimasukin bundle-bundle yang lain. Kan sekarang itu ada lotion buat tangan sama kaki juga gitu kan. Nah ini nanti bakal ada ke depannya. Terus nanti ada CTA, kayak misalkan pakai deodoran tapi ketiak basah gitu. Banyak orang yang fokus ke wangi padahal masalahnya keringat. Nih, Perspirek ini bukan deodoran, tapi ini tuh antiperspiran. Cara yang benar tuh pakainya gimana sih? Gitu. Jangan saat pas mandi, tapi
malam pas kondisi kulitnya lagi kering. Nah, kalau misalkan kamu pemula, kamu cocok banget buat yang comfort ini. Kalau misalkan kamu yang punya kegiatan padat, nih, pakai aja yang original. Kalau misalkan udah cocok banget nih dan kebutuhannya udah sesuai, silakan klik keranjang kuning dan pilih varian sesuai dengan kebutuhan. Misalkan seperti itu. Ini formulanya gitu. Yang penting ada poin-poin ini. Hooknya ada gak, kemudian masalahnya ada gak gitu. Supaya apa? Kalau misalkan ada masalahnya, audiens itu bisa merasa lebih relate. Terus juga solusi dari produk relevansinya gitu. Kayak misalnya kenapa sih produk ini tuh masuk akal untuk di situasi di masalah tersebut. Baru tunjukin, nih kenapa ini tuh bisa jadi solusi buat kalian karena ini tuh begini ini. Nah terus eh, buyer personanya Perspirex dan Jordan teman-teman. Jadi sebenarnya ini ada materi Jordan juga cuman di hide teman-teman. Jadi nanti Kak Gadis Kak Gadis Kak Gadis ini nanti bakal di-share juga untuk materinya. Jadi kalau misalkan bedanya gimana sih cara bawain Perspirex, kemudian cara yang dibawain sama Jordan gitu. Karena pada dasarnya teman-teman audiensnya juga berbeda teman-teman. Kayak misalkan untuk Perspirex sendiri rata-rata mereka itu adalah pekerja dan mahasiswa aktif yang memang mudah berkeringat usia 18 sampai 35. Kalau udah di atas di sana mereka tuh enggak terlalu peduli dengan kondisi keringatan karena ya mereka secara kegiatan pun enggak terlalu banyak gitu. Terus yang menjadi kebutuhan buat orang-orang yang pengen beli Perspirex itu adalah orang yang butuh confidence dan kontrol keringat sepanjang hari. Kalau misalkan dia itu ya udahlah gitu karena gua mah apa namanya itu nggak banyak gerak, bukan ini kayaknya mah nggak butuh banget nih kalau misalkan saya pakai Perspirex gitu. Terus buying triggernya nih. Jadi ketika dibikin konten tuh kan ada tadi gitu. Siapa yang selalu keringetan, siapa yang merasa gak pede ketika apa namanya tuh ketika mau meeting atau mau presentasi. Nah, buying triggernya adalah buat kamu misalkan gini tentang meeting, tentang interview atau kondangan, event, aktivitas padat gitu. Jadinya ketika kita bikin CTA atau call to action, kita bisa pakai trigger ini gitu. Supaya meeting kamu berjalan lancar, mending kamu pakai Perspirex original. Terus emosi utama, jadi pembawaan ketika kita bisa bikin konten itu lebih relate, kita bisa bawa emosi-emosi ini kayak misalkan insecure, malu, nggak pede, atau gara-gara keringetan, gara-gara bau badan, itu bisa banget. Terus tone kontennya atau pembawaannya itu yang relatable, empowering, yang ngasih semangat, kemudian yang percaya diri kayak tadi ya ada dari contoh yang ketiga tadi tuh yang dia tuh aktivitasnya banyak terus kayak dia bikin konten aja telanjang dada teman-teman nggak pakai baju gitu karena apa dia pengen nunjukin tone yang confident juga gitu. Terus di sini sedikit edukasi. Maksudnya di sini adalah sedikit edukasi itu ketika penjelasannya itu terlalu panjang karena ini persona utamanya adalah orang di umur 18 sampai 35, mereka tuh butuhnya cepat gitu. Terus CTA terbaiknya adalah ketika saya lihat di konten-konten di Shopee maupun di TikTok teman-teman, CTA terbaiknya adalah yang memberikan pilihan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Rata-rata yang banyak check out itu yang tadi gitu ngasih varian buat kamu yang pengen coba pakai original pakai yang comfort, buat kamu yang aktif banget bisa pakai original kayak gitu. Nah ini, nah terus ada action plan-nya juga teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti kita udah bakal mulai campaign-nya juga. Nah, nanti apa namanya itu action plan-nya kurang lebih seperti ini. Jadinya di minggu ini kita akan bakal apa ya? Tadi udah kenalan dengan produknya, kemudian nanti juga bakal ada mulai start bikin konten. Nanti jangan lupa ajuin sampel ya teman-teman, mengajukan untuk sampel. Nanti kita bakal proses, kita bantu ke tim Perspirexnya supaya bisa di approve.
Terus di minggu ketiga kita bakal apa namanya tuh bakal terus coba pantau performa dari teman-teman. Kayak misalkan ada yang mungkin perlu perbaikan atau misalkan teman-teman ada yang pengen di-review kontennya seperti apa, nanti kita bakal bahas di grup ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan udah konten Perspirex atau misalkan yang Jordan juga bisa share videonya di grup. Nanti kita bahas bareng-bareng, kita coba review juga apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bagusnya, apa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi gitu. Jadi kita bakal bisa lebih aktif lagi di grup ya teman-teman, karena di grup juga mungkin agak sepi juga. Terus nanti di minggu keempat kita bakal scaling di winning angle-nya seperti apa. Karena kan selama 3 minggu pasti kita kan coba cari konten-konten yang bagusnya seperti apa, yang paling konversinya tinggi seperti apa. Gitu. Terus nanti gini, nah teman-teman kan suka pengen tahu gitu apa yang kira-kira kurang dari kontennya teman-teman. Nah nanti kita bakal punya scorecard seperti ini gitu. Kayak misalkan dari segi aktivitasnya seperti apa, kemudian dari segi kontennya itu ada yang bagusnya seperti apa, performanya seperti apa, terus juga penjualannya, kualitas, terus untuk evaluasi konten. Jadi teman-teman juga bisa punya checklist seperti ini. Kayak misalkan hooknya jelas gak dalam 3 detik pertama gitu. Kalau misalkan hooknya kurang jelas, berarti skornya di 1 atau 2 gitu. Terus juga problemnya seperti apa? Apakah terasa relevan atau enggak? Produknya terlihat dengan jelas atau enggak? Cara demonstrasi produknya seperti apa? Kemudian CTA-nya, klaim, dan juga tone-nya seperti apa? Ini bisa nanti jadi scorecard-nya teman-teman. Terus ada juga yang namanya checklist sebelum upload teman-teman. Jadi referensinya seperti apa nih? Kayak misalkan klaim produk sudah aman dan tidak berlebihan bisa di checklist. Produk yang ditampilkan sesuai di checklist, harga dan segala medis, klaim medis atau misalkan visual gitu. Terus kayak misalkan nanti buat Jordan ini kita komunikasinya kepada orang tua bukan pada anak, nanti bisa di checklist gitu. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk si webinar pertama ini. Eh, Kurang lebih untuk pengenalan seperti itu teman-teman. Nanti untuk yang Jordan juga bakal kita bahas juga teman-teman ya.